Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Nugro Agung yang menceritakan sebuah kisah kelam yang terjadi di sebuah pondok pesantren. Padahal kemarin kita baru mengetahui ada berita tentang seorang anak yang meninggal di pondok pesantren karena dibully ya. Tepat sekali ceritanya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pertama kali aku melihatnya duduk di atas sumur tua yang di dalamnya sudah ditimbun tanah. Entah apa, tapi perlahan dia seperti mulai mengikutiku. Mereka menyebutnya Merah Penunggu Asrama. Tak kuat menanggung aib, akhirnya dia mengakhiri hidupnya di sumur itu. Panggil saja Yarumi, teman yang kemudian membagikan ceritanya saat mondok di salah satu pesantren. Dia mengalami hal ganjil yang saat pertama kali masuk di sana. "Hai, aku Rumi." Panggil saja seperti itu. Aku adalah salah satu santriwati yang baru masuk asrama pesantren yang ada di suatu tempat. Aku gak bisa menyebutkannya karena takut ceritaku ini menyinggung banyak pihak. Aku datang dengan niat melanjutkan sekolahku di pondok pesantren ini karena keterpaksaan. Ya, orang tuaku memaksaku menempatkanku di tempat ini karena suatu alasan. Mereka tak percaya lagi denganku karena aku sering sekali keluar malam dengan pacarku. Hubungan kami tak direstui dan mungkin memang aku yang bebal dan sulit dikendalikan. Dan akhirnya orang tuaku menempuh dengan cara ini. Bisa dikatakan ini adalah pondok tradisional yang tempatnya cukup masuk ke pelosok desa, dekat dengan sebuah alas atau hutan yang sering dikaitkan dengan pembuangan korban kejadian 65. Saat datang, aku langsung ditempatkan di sebuah ruangan yang sudah terisi oleh 3 orang seusiaku. Namanya Renung, Indri, dan Murni, yang nantinya akan menjadi teman sekamarku. Mereka semua baik padaku. Kamu anak baru di sini toh? Tak bilangin ya, jangan pernah ke belakang gedung asrama sendirian waktu maghrib. Itu peringatan buat murid baru," kata Renung. Ia mengatakan hal itu setelah aku berkenalan dengan mereka bertiga. Indri dan Murni hanya mengangguk membenarkan apa yang dikatakan oleh Renung. Aku yang baru saja mendengar hal itu langsung terkejut dengan apa yang aku dengar. "Maksudnya apa ya, Mbak?" Aku coba menanyakan apa yang sebenarnya ada di belakang gedung. "Ya, pokoknya janganlah. Aku kasih kamu peringatan biar kamu nggak lihat dia," kata Renung. Aku yang mulai kesal meninggalkan mereka. "Hati-hati loh, Rum. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang munkar. Hati-hati di tempat baru," ucap Indri, yang kata-katanya hanya aku dengarkan saja. Setelah sehari, aku tinggal di pondok asrama pesantren. Gak ada yang terjadi kecuali kebosanan dan aturan yang ketat yang diterapkan di asrama ini. Aku seperti terkungkung di sebuah tempat yang aktivitasnya sangat membosankan. Sampai akhirnya sebuah kejadian terjadi padaku. Sore itu ada pengajian yang diadakan oleh salah satu ustadzah di asrama. Aku dan teman yang lain mengikuti pengajian itu.
Di tengah acara, aku harus buang hajat. Buru-buru aku lari ke toilet. Acara pengajian diadakan di aula besar dan kebetulan toilet di dekat aula sedang dalam proses renovasi. Terpaksa, aku jalan cukup jauh mengarah ke gedung asrama putri. Aku pernah melihat di samping gedung asrama ada toilet darurat yang biasanya digunakan oleh para tamu atau pengunjung. Aku yang sudah nggak bisa menahannya langsung saja lari ke dalam dan buang hajat. Saat aku di dalam, nuansa yang aku rasakan sepi. Tak ada suara santriwati yang mengaji. Ya, karena semuanya sedang ada di dalam aula besar. Tak, tak. Ada seseorang yang sedang melempari pintu kamar mandi. Aku coba biarkan saja. Aku mencoba untuk sibuk sendiri di dalam kamar mandi ini. Sampai akhirnya semua kembali hening. Tak, tak. Pintu kembali dilempari. Kali ini aku gak bisa lagi bersabar. Renung pernah bercerita, kakak senior sering iseng pada anak baru. Aku keluar dari kamar mandi. Setelah aku buka pintu, aku tak mendapati satupun santriwati yang berada di dekat kamar mandi ini. Tak ada satupun. Hingga akhirnya aku segera melangkah menuju ke arah aula besar. Tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang nampak di mataku. Aku melihat ada seorang santriwati berdiri membelakangiku. Aku yang melihat itu mencoba untuk tidak peduli. Tapi tiba-tiba saja, "Rumi!" Aku berhenti. Aku mendengar namaku dipanggil. Dan aku melihat ke arah itu. Di sana ada santriwati yang berdiri di sudut gedung asrama. Aku terus melihatnya. Dia gak bergerak. Aku berbalik dan gak peduli. "Rumi!" Namaku disebut lagi. Aku segera berbalik badan dan mendatanginya. Aku coba tanya, kenapa ia terus memanggil namaku. Namun, saat aku berjalan ke arahnya, dia seperti menjauh. Yang aku sadari, aku seperti terus berjalan tanpa bisa mencapai santriwati itu. Tanpa sadar, kini aku sudah berada di belakang gedung asrama dan melihat santriwati itu duduk di pinggir sumur tua yang berada di belakang gedung. Aku hanya terdiam, terus melihat dia yang masih duduk di pinggir sumur tua. Aku gak bisa paham dan melihat wajah santriwati itu. Dia hanya diam dan sesekali menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, serta menggoyangkan kakinya, seperti sedang menikmati suasana sore yang langitnya akan berubah gelap. Aku masih terdiam, tapi perasaanku gak enak. Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri semua. Aku teringat akan pesan renung. Segera saja aku memutuskan untuk kembali ke aula besar. Tapi saat aku berbalik arah, "Mau kemana, Rum?" ucap dia, yang tiba-tiba sudah berada di depanku berdiri memaku. Dengan wajah setengah busuk penuh belatung dan baunya sangat menyengat. Aku gak bisa bergerak. Sepersekian detik pandanganku kabur dan tiba-tiba saja pandanganku gelap. Sayup-sayup aku mendengar ada suara doa berkumandang, seakan-akan memenuhi isi ruangan. Mataku mulai terbuka dan samar-samar aku melihat beberapa santri dan ustadzah hadir di kamarku. Renung duduk di sampingku, sedangkan Indri dan Murni
berdiri menunggu kesadaranku penuh. Di mana aku, Mbak?" Murni kemudian menjawab, "Di kamar, Num. Kamu tadi kita cari-cari, ternyata pingsan di sumur belakang asrama." Aku hanya terdiam mendengar jawaban dari Murni. "Kamu ngapain sih, Num? Udah dibilang jangan ke belakang asrama saat surup." Tiba-tiba Renung langsung menyambar, "Gak tahu. Tadi aku lihat." Aku hanya diam, gak melanjutkan kata-kataku. "Lihat apa, Rum?" Indri langsung bertanya lagi. "Rum, hati-hati. Meskipun di pesantren, tetap aja ada hal jahat di sini." Belum juga aku jawab, Murni sudah lebih dulu menasehati. Kemudian, seorang ustadzah datang dan mengatakan agar kami segera istirahat terlebih dahulu. Beliau juga berpesan agar aku tak lagi pergi sendirian. Aku mengangguk. Semua santri yang membaca doa di kamarku kemudian keluar, menyisakan aku dan teman sekamarku. Biar aku jelaskan. Di dalam satu ruangan terdapat 2 kamar tidur bertingkat. Aku tidur di atas dan sedangkan di bawahku ini ada Murni. Renung berada satu tempat tidur dengan Indri. Posisi Renung ada di atas. Tiba-tiba aku mendengar Murni bertanya sesuatu. "Rum, emang tadi kamu lihat apa di belakang?" Aku hanya diam dan berpikir sebentar, mencoba mengingat kembali kejadian ganjil yang aku alami. "Seorang santriwati, Mur. Dia kayak kita. Cuman..." Aku sedikit terdiam. "Cuma apa, Rum?" "Cuman pakaiannya serba merah." Tiba-tiba suasana hening. Murni tak lagi bertanya. Sesaat kemudian, "Merah? Merah kayak gimana, Rum?" Murni hanya diam. Aku segera tidur. Aku lalu mengarahkan wajahku ke arah Murni yang tertidur. "Lalu, merah kayak gini ya?" Sosok itu berbicara sambil menatapku, jongkok tepat di atas badan Murni. Lalu dia tersenyum dengan wajah pucat, dengan mata yang hitam. "Kayak gini ya merahnya?" Sosok itu bertanya lagi. Aku lalu berteriak keras, membuat semua yang ada di kamar itu terbangun. "Rum, Rum, sadar Rum, sadar!" Teriakan Murni menyadarkanku. Renung dan Indri terbangun. Semua menatapku. Renung dan Indri kemudian berjalan cepat ke arahku. Lalu mereka bertiga mencoba untuk menenangkanku. "Ayo Rum, nyebut, baca ayat kursi," pinta Indri sambil terus menenangkanku. Aku segera mengikuti mereka membaca ayat kursi. Baru setelahnya aku bisa lebih tenang dan kemudian bisa tidur. Ternyata kejadian ini masih belum berakhir. Itu semua baru awal saja. Hari-hari berikutnya, aku mengalami teror yang ganjil di tempat itu. Tempat di mana aku menuntut ilmu agama. Tempatku ingin merubah diriku menjadi lebih baik. Seminggu berlalu, malam itu aku beristirahat setelah seharian berkegiatan. Badan lelah, benar-benar lelah karena kegiatan saat itu sedang padat-padatnya. Aku tertidur lebih awal dari yang lain. Murni juga tidur. Indri mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan Renung, ia masih duduk di atas sajadahnya, membaca ayat suci dengan suaranya yang merdu. Lantunan ayat suci yang dibaca Renung masih terdengar samar di telinga. Aku tidur sambil terus mendengarkan apa yang dibaca oleh Renung. Perlahan ada hal aneh yang aku rasakan. Tak seperti biasanya,
angin kurasakan bertiup sangat kencang, terasa menabrak kulitku. Lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Renung mulai terdengar sangat jelas. Aku masih memejamkan mata mencoba untuk masuk ke dalam mimpi. Suara renung kali ini makin keras, disertai keadaan kamar yang tiba-tiba terasa panas dan gerah. Suara renung kini benar-benar sangat keras. Ia sengaja membacakan ayat suci di samping telingaku. Aku yang terganggu, kaget dan langsung membuka mata. Dan setelahnya yang kulihat adalah sosok itu lagi. Santriwati berbaju merah menatapku tajam dengan senyum menyeringai di wajahnya. Aku tercekat. Nafasku seperti habis. Suara itu berubah menjadi lebih keras dan besar. Seakan-akan semua ruangan penuh dengan suaranya. Aku coba untuk memejamkan mataku, tapi tidak bisa, sangat sulit. Aku terus mencoba sampai menangis. Aku terus melihat wajah rusak itu. Aku mencoba membaca apa saja yang kubisa. Saat kubacakan ayat kursi, sosok itu kemudian mengikuti apa yang kubaca, bahkan lebih lancar dari aku. Aku mencoba memejamkan mata agar tak melihatnya dan kali ini berhasil. Sesaat aku terus memejamkan mata sambil terus membaca ayat kursi. Suara itu hilang seperti terbawa angin. Angin yang masuk ke sela-sela tubuhku, angin yang kurasakan dingin menusuk tulang. Mataku masih terpejam. Aku coba memanggil Renung, Indri dan juga Murni, tapi gak ada suara mereka. Ku beranikan diri untuk membuka mata. Kosong, sepi, dan aku sendirian. Aku tatap langit-langit ruangan. Nampak ruangan seperti lebih luas dari biasanya. Aku mencoba bangun dari tidurku. Aku merasakan aku tak lagi berada di tempat semula. Kini aku berada di masjid, berada di tengah lingkungan asrama, sendirian menatap ke sana dan kemari. Aku melihat semua sisi ruangan gelap, hingga akhirnya aku menyadari ada sesuatu yang berdiri jauh di depanku. Tepat di dekat ruangan imam, pemimpin sholat. Sosok itu berdiri membelakangiku. Di tengah gelap ruangan, ia terlihat bergerak, melakukan sholat yang terasa janggal bagiku. Seperti tak ada jeda dalam membaca, dan bukan yang biasa diajarkan di pesantren ini. Saat aku masih terpaku dengan bentuk di depan itu, tiba-tiba saja, "Rumi," suara lirih merambat tepat di samping telinga kiriku, membuatku bergidik ngeri dan langsung memejamkan mata. Setelah sayup-sayup aku mendengar suara teman-temanku dan beberapa ustadzah memanggilku. Aku membuka mata, dan sosok itu sudah hilang. Aku langsung berlari ke arah pintu. Di situ aku melihat semua teman sekamarku sedang memanggil-manggil namaku. "Kamu ngapain di sini, Rum? Kok malah di masjid sendirian?" Aku bingung, nggak tahu harus menjawab apa. Badanku masih bergetar karena melihat hal ganjil di depanku tadi. Aku gak menjawab pertanyaan yang datang. Aku hanya diam dan mengikuti langkah mereka yang membawaku kembali ke kamar asrama. Belum selesai sampai di situ, ada hal aneh kembali terjadi. Malam itu, aku gak datang di acara tadarusan Al-Quran. Badanku lemas, atau mungkin aku memang agak malas. Aku masih duduk sendiri di kasurku, menatap pintu kamar. Gak ada siapapun di kamar ini. Renung, Indri, dan Murni semuanya pergi ke masjid pondok. Aku terdiam hingga terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku tak lekas membukanya dan aku biarkan saja. Aku melihat bayangannya mondar-mandir di depan kamarku. Terlihat dari kaca kamar, bayangan itu menutup cahaya lampu yang masuk ke dalam ruangan kamarku. Ketukan itu terdengar kembali. Aku malas untuk melangkah.
Paling-paling ini kerjaan kakak senior yang iseng. Tiba-tiba saja pintu terus diketuk dari yang semulanya pelan menjadi sangat keras. Hal ini menggangguku dan membuatku takut. Karena merasa kesal, aku beranikan diri untuk melangkah turun dari tempat tidurku. Di saat kakiku menyentuh lantai, suara ketukan itu berhenti. Aku lanjutkan langkahku perlahan dan aku buka pintu. Gak ada siapa-siapa di luar. Hanya lorong kosong asrama yang sepi. Mendengar adzan Isya, aku memutuskan untuk ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Aku menunaikan sholat sendiri di kamar. Saat aku melakukan sholat, awalnya sih biasa saja ya, gak ada apa-apa. Hingga di rakaat kedua, ada yang menepuk pundakku. Aku hanya diam. Aku baca secepat mungkin bacaan-bacaan sholat. Ingin segera tahu siapa yang menjadi makmumku. Aku rampungkan sholat. Di tahiyat akhir, aku segerakan bacaan, lalu salam menengok ke kanan dan ke kiri. Setelahnya, aku menghadap ke belakang. Seketika, aku terkejut melihat hal ini. Renung, Indri, dan Murni kini duduk di belakangku. Yang membuatku bergidik ngeri adalah posisi mereka. Wajahnya menatapku dengan senyum sinis, seperti sedang mengejekku. Tatapan mereka tajam. Aku segera mundur ke arah kasur, tapi mereka bertiga masih menatapku dengan tajam. Hingga akhirnya ketiganya menyerangku. Mereka memegangi tanganku, menutup mulutku sambil terus tertawa. Aku terus melawan hingga seseorang datang. Yang awalnya aku anggap mau membantuku, tapi entah malah menutup mataku. Pandanganku kabur dan aku nggak bisa merasakan apa-apa lagi. Tiba-tiba semua hening. Dari balik gelap itu aku melihat dia. Sosok perempuan yang sedang berdiri membelakangiku, menggunakan baju dan kerudung warna merah. Dia berbalik badan, kini dengan wajah yang lebih baik. Dia menangis ke arahku. Aku kemudian tersadar dan menemukan banyak temanku berkumpul. Ada juga beberapa ustadz dan ustadzah. Aku melihat Renung, Indri, dan Murni. Aku kemudian berteriak, "Kenapa kalian nyerang aku?" Sambil menunjuk ke arah mereka. Tapi wajah mereka nampak bingung melihat kondisiku. "Siapa yang nyerang kamu, Rum?" ucap Renung sambil mencoba menenangkan. Kemudian Murni maju ke depan. "Justru kamu, Rum, yang ngamuk nyerang aku sama yang lain." "Ah, bohong!" kataku bingung. Bisa-bisanya dia bilang gitu. Kemudian seorang ustadzah mendekatiku. "Rum, yang tenang. Apa yang dikatakan Murni itu benar. Kamu yang menyerang mereka." Keterangan dari ustadzah itu membuatku tertegun dan diam. "Iya, Rum, kamu tadi kesurupan." "Kamu melihat dia ya, Nduk?" Seorang ustadzah yang lain mendekat. Anak-anak memanggilnya Umi Mila. Dia mendekat dan mengusap kepalaku. Aku hanya diam mendengar ucapannya. Seperti ada bacaan yang keluar dari mulutnya. Terdengar lirih tapi nggak terlalu jelas. Tapi aku paham itu adalah ayat suci Al-Quran. Umi Mila lalu menyebut nama itu, Lina. Nama itu membuat tubuhku bergetar. Ya, Lina. "Lina itu siapa, Mi?" tanyaku penasaran. Umi Mila lalu menceritakannya. Dia adalah seorang santriwati yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di tiang sumur yang ada di belakang asrama. Lina adalah seorang korban kebejatan seorang pengajar yang sudah dihukum dan dikeluarkan sekarang.
tempat yang dianggap aman ini, tempat yang dianggap sebagian orang baik-baik saja, ternyata masih menyimpan noda kelam yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dianggap bisa mengayomi dan melindungi. Umi Mila lalu berkata, Lina sering mengganggu murid-murid baru, apalagi murid yang selalu sendirian dan jarang datang ke kegiatan pesantren. Lina akan datang menemani santri tersebut. Aku yang mendengar cerita ini langsung diam. Ternyata ini ujian yang harus aku hadapi. Walaupun terpaksa, aku gak boleh setengah-setengah belajar di pondok pesantren ini. Aku harus sering ikut kegiatan dan mendalami ilmu. Dan setelah itu dilakukan, sosok Lina gak pernah lagi menggangguku. Pernah, di saat sandekala tiba atau suruh pergantian sore masuk ke maghrib, aku melihat dia, Lina, tersenyum ke arahku. Aku gak menyangka kebatinanku di sini diuji oleh sosok itu, santriwati gaib yang bernama Lina. Konon ada cerita dari beberapa santriwati lain dan ustada yang melihat Lina mengaji sendiri di masjid pondok pada saat tengah malam tiba. Orang-orang pondok menyebutnya si merah penunggu asrama. Hingga saat ini Lina masih di sana, duduk sendiri di keheningan malam. Cerita ini aku ceritakan murni karena kejadian yang aku alami gak ada maksud atau membuat nama suatu instansi buruk. Bukan salah tempatnya, tapi oknumnya atau manusialah yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Di mana tempatnya pasti ada hal yang ya tidak terpuji bersemayam. Karena pada hakikatnya setan akan terus mengganggu manusia, meracuni pikiran dengan hal-hal yang menjerumuskan ke lembah gelap. Selesai. Oke, selesai dari cerita dari Mas Nugro Agung ya, mengenai noda kelam di suatu pondok pesantren. Sebenarnya kisah ini tuh baru kita alami kemarin ya. Maksudnya di sebuah instansi pendidikan agama ya, yang ada di, kalau nggak salah, di pondok pesantren Kediri ya, kalau nggak salah ya. Mohon maaf, tolong dibenarkan kalau salah. Saya taunya lihat beritanya tuh di Twitter. Ada seorang anak. Ini anak ini kayaknya baru mondok di situ, terus chat ke ibunya, WA ke ibunya, minta segera dijemput. Dia udah kayak ngerasa ketakutan lah, pingin pulang aja karena dia ngerasa di situ itu kayak disiksa atau apa. Akhirnya ya mungkin karena saya nggak baca beritanya secara tuntas, mungkin karena rumahnya jauh, ibunya nyuruh dia untuk sabar untuk nunggu. Tapi ya naasnya ternyata anak itu meninggal dunia di pondok itu tadi. Ternyata setelah diselidiki, dia dibully sama temen-temennya. Ya mungkin pakai kekerasan fisik ya. Anak-anak sekarang kan kayak gitu ya. Ya sama sih, anak-anak dulu juga kayak gitu. Jadi entah ditendang, entah di apa-apain kayak gitu. Tapi ya kembali, kita jangan nyalahin instansi pendidikannya gitu. Yang kita patut permasalahkan adalah oknum dan perbuatannya itu tadi. Makanya kadang saya itu sama hal-hal yang berkaitan pembulian itu gedek gitu. Pengen banget gitu, kayak gimana ya caranya orang-orang itu sadar bahwa pembulian itu nggak baik dan bisa merusak mentalitas seseorang. Ya semoga itu menjadi kajian di forum psikologi Indonesia ya. Oke, mungkin itu saja. Dan terima kasih Mas Nugroho atas ceritanya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.